Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Jembatan Ampera Palembang dipercantik jelang masa libur Natal dan Tahun Baru. Pastikan harga sembako stabil jelang Nataru, PJ Bupati Banyuasin sidak Pasar Pangkalan Balai. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang ini edisi Minggu 15 Desember 2024 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Abbas Surya, kita mulai dengan informasi yang pertama. Jembatan Ampera Palembang dipercantik jelang masa libur Natal dan Tahun Baru. Beragam fasilitas disiapkan untuk memanjakan pengunjung menikmati keindahan panorama kota Palembang dari ketinggian. Jembatan Ampera Palembang semakin dipercantik jelang momen libur Natal dan Tahun Baru. Perbaikan yang dilakukan dikebut guna memastikan landmark yang menjadi ikon kota itu dapat dimanfaatkan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. PPK 3.6, Pelaksana Jalan Nasional 3 Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan, Kamelia Nazir mengungkapkan pihaknya menyiapkan beragam fasilitas untuk para pengunjung yang akan menikmati keindahan panorama kota Palembang dari atas menara Jembatan Ampera. Kamelia mengatakan kurang dari 2 pekan lagi seluruh perbaikan jembatan akan rampung. Lift pada masing-masing pengangkut akan siap digunakan dengan beragam fasilitas seperti 2 teropong di Menara Pandang. Di atas cuma Menara Pandang, nanti ada teleskop. Kalau untuk kafe, teleskopnya 2. Kalau kafe itu kita di atas tidak bisa iniin sumber api karena bahaya kan. Toilet aja nggak ada. Jadi mungkin kalaupun kedepannya pengelolanya nanti menyediakan makanan ya paling yang instan-instan kan, yang roti atau apa yang instan. Menurut Kamelia, dalam konsep awal nantinya pengunjung akan menikmati fasilitas Menara Pandang Jembatan Ampera secara berkelompok dengan durasi sekitar 15 menit. Namun secara teknis, mekanisme untuk Jembatan Ampera dibuka secara umum masih dalam kajian antara pemerintah kota, Kementerian PUPR, dan pihak terkait. Riana Pridani melaporkan. Pemerintah Kota Palembang terus menggenjot sektor pariwisata sebagai sumber utama pendapatan asli daerah atau PAD. Penjabat Wali Kota Palembang CK Virgowan menyebutkan bahwa kontribusi pariwisata terhadap PAD pada tahun 2023 mencapai lebih dari 344 miliar rupiah, menyusul lonjakan kunjungan wisatawan yang mencapai 2.011.058 orang. Angka ini meningkat lebih dari 30% dibandingkan 2022 yang mencatat 1.542.485 kunjungan. Sebagai langkah strategis, pemerintah kota telah menyiapkan 3 acara besar di akhir tahun, yaitu atraksi drone, Mustika Musi yang mengangkat seni dan budaya, serta Palembang Berzikir. Ketiga acara ini diharapkan mampu memperkuat posisi Palembang sebagai destinasi wisata unggulan sekaligus mendukung target peningkatan PAD. Kalau target per kegiatan kita belum bisa menarget ya, tapi kalau kontribusi hingga hari ini sekitar 30% kontribusi kita itu dari pajak hotel dan restoran ya. Artinya dengan itu sepertiga dari penghasilan kita berasal dari perdagangan dan jasa. Oleh karena itu mungkin kalau kita biarkan lagi jasanya ini, salah satunya membuat orang semakin banyak datang ke kota Palembang ini, maka otomatis pendapatan juga akan semakin tinggi. Dengan kombinasi atraksi budaya dan modern, pemerintah kota optimistis bahwa pariwisata dapat menjadi motor penggerak ekonomi Palembang di masa depan. Pendengar, jelang Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang di Terminal Damri masih terpantau normal dan belum ada peningkatan penumpang. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang di Terminal Damri, kilometer 9 Palembang terpantau normal dan belum mengalami peningkatan signifikan, baik untuk angkutan kota, antar kota atau AKP maupun antar kota dalam provinsi atau AKDP. Mengingat saat ini sebagian sekolah belum libur. Staf usaha Damri Sahlin memperkirakan bahwa puncak lonjakan penumpang diperkirakan akan terjadi pada 24 Desember.
yang bertepatan dengan dimulainya libur Natal. Jika terjadi peningkatan penumpang yang signifikan, pihaknya akan menambah armada bus. Kalau tujuannya untuk sekarang ini masih dominan ke Pelabuhan Tanjung Api-Api menuju ke Pulau Bangka. Saat ini ada berapa penumpang ya Pak dalam satu angkutan di situ Pak? Dalam satuan angkutan itu ya penumpangnya dari kapasitas 45 seat itu bisa terisi hanya 17 penumpang. Baik Pak, untuk masalah harga tiket sendiri itu masih normal atau seperti apa Pak? Kalau Damri belum ada kenaikan Pak. Berapa Pak harga tiketnya? Harga tiketnya untuk ke Pelabuhan Tanjung Api-Api masih tarif 55.000. Kalau untuk ke ini Pak, kalau ke Jakarta? Ke Jakarta tarifnya masih 355.000. Sementara itu, Seriana, seorang penumpang, mengaku sengaja pulang lebih awal karena saat ini sudah memasuki libur sekolah. Ia berharap perjalanan kembali ke kampung halaman dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan, mengingat situasi masih terpantau normal. Serliana Octavia. Dari mana Pak? Dari Bangka Barat. Dari Bangka. Baik Pak, saat ini mau kemana ini Pak? Mau ke Bangka. Ke Bangka. Ini ke Bangka itu tujuannya Pak liburan atau pulang Pulang kampung. Pulang kampung Pak. Emang ini sekolah atau seperti apa Pak? Iya, di sini sekolah. Sekolah ya Pak. Untuk harga tiket masih tetap normal, yaitu Rp55.000 untuk tujuan Tanjung Api-Api, sementara untuk perjalanan ke Jakarta dengan harga tiket Rp355.000. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Kita ke informasi selanjutnya pendengar. Untuk memastikan harga sembako stabil jelang Nataru, PJ Bupati Banyuasin sidak Pasar Pangkalan Balai. Menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, penjabat Bupati Banyuasin Muhammad Farid menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin 3 untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan stok barang memadai. Dalam sidak tersebut, PJ Bupati Banyuasin didampingi sejumlah kepala perangkat daerah atau KPD terkait. Selama kunjungannya, PJ Bupati memantau harga bahan pokok seperti beras, bawang, cabai, telur, hingga daging sapi. Hasil pantauan menunjukkan harga-harga kebutuhan pokok di pasar masih cenderung stabil. Gula pasir yang dijual seharga Rp17.000 per kilogram, bawang putih Rp48.000 per kilogram, bawang merah Rp40.000 per kilogram, cabai Rp40.000 per kilogram, dan daging sapi Rp150.000 per kilogramnya. Selain memastikan kestabilan harga, PJ Bupati Banyuasin juga meminta para pedagang segera melaporkan jika terdapat kendala terkait stok barang atau fluktuasi harga. Pasar untuk stok keberadaan sembako dan bahan pokok lainnya, dan alhamdulillah hasil pantauan kita di lapangan untuk stok sembako itu tersedia dengan baik, dan juga kita melihat di sini langsung kondisi harga pasaran. Jangan sampai nanti harga melonjak tinggi karena dalam saat ini kita akan mendekati hari Natal dan Tahun Baru dan juga pasca pilkada. Nah, oleh karena itu kita mengantisipasi dan sampai terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan. Nah, alhamdulillah untuk saat ini harga pasar di Pangkalan Balai ini normal. Seusai sidak di Pasar Pangkalan Balai, rombongan PJ Bupati juga meninjau progres pembangunan Pasar Cangkring. Tinjauan ini dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai target dan dapat segera digunakan oleh masyarakat. Langkah sidak dan pemantauan pembangunan pasar ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam memastikan kesejahteraan masyarakat menjelang momen penting seperti Nataru. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
Maraknya kegiatan ilegal drilling di wilayah lahan HGU Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin menyebabkan tim gabungan melakukan tindakan preventif terhadap pelaku kegiatan ilegal drilling. Tim gabungan Polres Muba TNI, Pol PP, dan tim dari PT Hindoli yang tergabung dalam Satgas Tambang Ilegal melakukan penertiban aktivitas ilegal drilling di wilayah HGU PT Hindoli, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin. Kapolsek Keluang Musi Banyuasin AKP Yohan Wiranata menegaskan akan melakukan penindakan hukum secara tegas pada aksi ilegal drilling karena dapat mengganggu kerusakan lingkungan dan merupakan perbuatan melawan hukum. Menurutnya, pihaknya selama ini telah melakukan imbauan dan sosialisasi, namun masih saja ada warga yang melakukan aktivitas ilegal drilling. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan Satgas Preemptif yang dilakukan oleh Polres Muba, gabungan dengan Kodim Muba, dalam rangka memberikan edukasi ke masyarakat bahwa akan ada kegiatan yang bersifatnya lebih represif yang dilakukan oleh Satgas Tindak dan Satgas Rehabilitasi dari Provinsi dan Polda Sumsel. Sehingga kita himbau tadi ke masyarakat, kita pasang pelang untuk segera melakukan pembongkaran secara mandiri. Harapannya adalah kegiatan illegal drilling, pengeboran tidak terdapat titik baru, sehingga masyarakat segera untuk bongkar mandiri. Mengharapkan masyarakat untuk tidak melakukan pengeboran di lahan produksinya. Yohan menambahkan pihaknya juga telah mengingatkan masyarakat untuk menghentikan aktivitasnya dan mengimbau segera melakukan pembongkaran mandiri terhadap illegal drilling mereka. Bila nantinya masih ditemukan aktivitas illegal drilling, maka akan diambil langkah hukum. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual siang ini, diantaranya Jembatan Ampera Palembang dipercantik jelang masa libur Natal dan Tahun Baru. Pastikan harga sembako stabil jelang Nataru, PJ Bupati Banyuasin, sidak Pasar Bangkalan Balai. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abbas Surya. Selamat siang, sampai jumpa. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi